Assalamualaikum. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Heriatul mana? Hadir Pak. Kita lagi prihatin. Hadir. Baik, kita hari ini akan belajar tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama yang ada di provinsi setempat. Oke, sebelum lihat ke materi, kita ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kalian untuk belajar materi ini adalah melalui kegiatan mengamati diskusi, siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama yang ada di provinsi setempat. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab ini, siswa dapat menyebutkan hubungan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama yang ada di provinsi setempat dengan karakteristik ruangnya secara benar. Dan melalui diskusi kelompok, siswa untuk menggabungkan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, melalui presentasi kelompok, siswa untuk mengidentifikasi hubungan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan karakteristik ruang dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kalian yang akan dicapai oleh kalian sekarang saat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, kita langsung ke materi. Oke. Yang pertama kita bahas agama dulu. Jadi di Indonesia mengakui 5 agama yang ada di sini. Yang pertama ada agama Islam, ada agama Hindu, Kristen, Konghucu, dan Buddha. Setiap agama mempunyai tempat beribadah masing-masing, kitab suci masing-masing, dan cara beribadah kepada Tuhannya berbeda-beda. Oke, yang pertama ada agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran. Tempat beribadahnya di mana? Di masjid. Kemudian agama Hindu, kitab sucinya namanya Weda. Tempat beribadahnya di Quran. Kristen di Indonesia itu diakui Kristen itu menjadi 2 bagian. Yang pertama ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kitab sucinya namanya apa? Injil. Kemudian tempat beribadahnya di gereja. Sama saja walaupun mereka dibagi 2. Jadi kita ke Konghucu, Buddha. Kitab suci Konghucu itu darah kita ketahui namanya Sishu dan Buji. 2 kitab suci. Dan terus tempat beribadahnya ada di Vihara. Terus kemudian ada agama Buddha. Kitab suci agama Buddha itu adalah Tripitaka. Tempat beribadahnya di Klenteng. Jadi setiap agama yang ada di Indonesia mempunyai cara beribadah dan kitab suci yang berbeda-beda. Islam berbeda dengan agama Hindu berbeda dengan Kristen, sampai bahkan Buddha. Jadi dengan keberagaman ini, dengan perbedaan ini, kita tidak boleh yang namanya saling mengejek, saling mengolok, saling mendiskriminasikan, atau bahkan sampai saling berpecah belah antar umat beragama. Jadi kita harus saling bertoleransi, kita hargai bagaimana caranya beribadah, bagaimana cara dia membaca kitab sucinya, bagaimana cara dia beribadah dengan Tuhannya. Jadi kita harus menghargai orang-orang yang berbeda agama, atau teman-teman kalian yang berbeda agama. Misal saya agama Hindu, teman saya agama Islam, jadi saya harus menghargai bagaimana teman saya yang agama Islam ini untuk beribadah. Oke, kita lanjut, kita ke suku. Jadi kalau kita berpikir masalah suku yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu ada 3 suku yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama di sini ada suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Jadi kalau kita menghafal, cara mudah untuk menghafal ketiga suku yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 1 kata. Sasambu. Nah, pasti kita pernah ya namanya senam,
Ada nama Sasambo. Jadi di Sasambo itu mengidentifikasi keragaman-keragaman yang ada di suku Sasak sama ada Bojo. Yang pertama itu ada suku Sasak. Kemudian Samawa. Dan yang Bu adalah Bojo. Oke, kita bahas suku Sasak. Suku Sasak berada di Pulau Lombok. Kita termasuk suku Sasak. Kemudian ada suku Samawa dan suku Bojo terdapat dalam satu pulau yang di Pulau Sumbawa. Pintar. Pernah ke Sumbawa? Belum ya? Besok kita siap. Oke. Suku Sasak. Kita bahas satu persatu dari ketiga suku. Lanjut. Yang pertama kita bahas baju adatnya dulu. Nah, ini dia ketiga baju adat. Berbeda. Suku Sasak berbeda, suku Samawa berbeda, suku Bojo gimana? Iya mirip ya, hampir mirip di kainnya ya. Kain atau kita biasa sebut dengan songket. Lanjut. Nah, suku Sasak. Pernah nggak kita mengikuti nyonggolan? Pernah ya. Nah, jadi yang cewek pasti menggunakan lambung, baju adat namanya lambung, khusus untuk wanita ya. Jadi saat lambung ini digunakan pada kapan saatnya? Pada saat penyambutan tamu, pada saat ada acara besar, acara agama, acara adat, kemudian ada upacara mendakin atau nyongkolan. Kemudian untuk Sasak ini namanya pegon. Pegon khusus untuk laki-laki dari suku Sasak. Jadi baju pegon ini digunakan pada saat sama nyonggolan, acara-acara besar adat dan acara-acara lain yang sifatnya formal. Makanya digunakan baju pegon dan baju lumbung. Lambung, Pak. Iya, lambung ya. Iya, Pak. Oke, kita ke suku Sumbawa. Jadi di sini suku Sumbawa sangat berbeda ya dari kepalanya. Iya, kayak Topi ya, dia menggunakan topi. Di sini dia menggunakan kayak jilbab, bagus ya. Tapi kaum laki-laki Sumbawa menggunakan namanya lambung. Ini namanya lambung. Semacam jas tutup berlengan panjang dan seluar belo. Seluar belo ini artinya celana panjang. Seluar itu celana, belo itu panjang. Jadi seluar belo itu adalah celana panjang. Dan ini namanya lambung. Seperti jas. Kemudian dihiasi dengan bahasa alang semacam selendang songket berukuran agak lebar dibanding selendang biasa yang berfungsi sebagai dodot. Jadi di sini di pinggang dodot seperti ini. Itu namanya bahasa alang. Jadi untuk dodot seperti itu. Kemudian di bagian kepala memakai ikat kepala atau sapu yang terbuat dari tanur benang katun bermotif kotak-kotak. Jadi ini kayak sapu sebenarnya. Sapu tetapi dibuat seperti topi. Nah, seperti itu. Bihun ikatan sapu pada gading ada di bagian belakang kepala dan sudut sapu dipasang tegak di bagian depan kepala hingga depan kepala sehingga tampak tegak meruncing. Nah, di sini meruncing kan? Nah, di sini di belakang ini dibuat agak meruncing. Jadi kelihatan di sini sedikit seperti kerucut yang meruncing. Kemudian untuk perempuan namanya lambung piring. Bedanya dengan lambung cowok itu lambung saja namanya. Kemudian untuk yang cewek itu lambung piring. Untuk di bagian atas dan tembe lomba untuk di bagian bawah. Ini tembe lomba di bagian bawah. Kemudian lambung piring merupakan baju sejenis kebaya berlengan pendek dari kain halus. Ini kainnya sangat halus, kayak peludu jenis kainnya gitu. Bermotif kotak-kotak berupa kain songket yang dipakai sebatas mata kaki yang di bawah sini. Kemudian
sebagai pelengkap digunakan ikat pinggang. Di sini pasti ada ikat pinggang sebelum baju diturunkan, itu ada pasti ada punya ikat pinggang. Iya. Sebagai pelengkap dihiasi ikat pinggang, perak sapu toa sejenis sapu tangan, jadi dia akan menggunakan sapu tangan. Ini mungkin lupa sapu tangan sapu tangan ya. Yang disampaikan pada bahu sini. Bahu kiri ya di sini. Lalu bengkok troweh atau hiasan di telinga dan gelang tangan sini. Para gadis yang belum menikah biasanya pakai kerudung. Ini pakaian adat gadis yang belum menikah. Jadi kalau udah nikah itu enggak pakai kerudung, dia langsung saja. Lanjut ke suku buju. Nah, ini dia suku buju. Busana pengantin prianya atau busana adat pria itu bulat tutup kepala, dipasangi baju lengan panjang dan celana panjang. Ini dia menggunakan celana panjang, kemudian tutup kepala kayak model dari sapu, kemudian siki ya kain soket setinggi lutut. Nah ini kan kain soket setinggi lutut, si lututnya. Sabuk atau sabuk salive yang pinggang diikatkan pada sabah sampai keris. Nah, sini ada keris, sini sabuknya kayak dodol. Iya Pak. Pasapu sapu tangan diikat pada keris. Nah, di sini ada pasapu. Pasapu itu kayak sapu tangan gitu, diikatkan pada keris. Jadi keris itu diikatkan sapu tangan. Kemudian untuk yang wanita itu namanya wanita tarias rambut dihiasi dengan karaba atau gabah. Padi yang digoreng tanpa minyak diikat pada wangi. Samutu, sanggul, jungger, tusuk sanggul atau konde. Nah, di sini jadi bagian kepala ini. Kemudian bentuk kembang goyang, jungger cempaka bentuk bunga, jungger dondo dari emas dihias manik-manik. Emas ya, manik-maniknya ada. Kemudian bangka dodo hiasan telinga, baju puru, ini baju puru, ini namanya baju puru. Kemudian TB sangking, kain soket, di sini juga menggunakan kain soket, gelang tangan, jima aju hias lengan, salipe ikat pinggang, pasapu di tangan. Sini akan ada pasapu atau sapu tangan. Ini pasapu. Kemudian kita lanjut ke rumah adat. Jadi rumah adat di setiap suku itu juga berbeda-beda. Di suku Sasak beda, suku Sabawa dan suku Buju. Jadi di suku Sasak itu namanya Badai Lumbung. Siapa yang pernah ke Kuta? Saya. Pernah ke Kuta ya? Pasti pernah lewat Sade. Ya. Nah, di Sade itu ada namanya Badai Lumbung. Kemudian di suku Sabawa di sana ada namanya Istana Tua Dalam Boka. Kenapa dinamakan Istana Tua? Karena rumah adat itu sangat tua sekali. Istana Dalam Boka, makanya dinamakan dengan Istana Tua Dalam Boka. Kemudian untuk suku Bojo namanya Umalege Wau. Seperti ini. Hampir mirip, ketiga itu ada mirip. Hampir mirip di bagian kerucut, di bagian atap daripada rumah adat. Jadi seperti ini ada di kerucut, ini segitiga sekali. Segitiga juga hampir seperti segitiga rumah. Terus kita lanjut untuk penjelasannya. Jadi di sini ada balai lumbung. Lumbung itu terbuat dari jerami kering yang disusun serapat mungkin, atau biasa disebut dengan di sini itu kayak bedek gitu. Sini dari anyaman bambu itu bedek. Ya udah pernah lihat anyaman bambu? Iya tahu. Nah, bedek gitu. Kemudian ada lantainya menggunakan papan kayu. Balai lumbung ini disangga oleh 4 tiang. Jadi dia seperti rugak seperti ini. 4 tiang. Seperti ini. Jadi ada 4 tiang yang dia punya oleh balai lumbung. Nah, jadi ada yang menarik dari balai lumbung ini. Jadi menariknya di sini dia menggunakan fondasi tanah dan batu sebagai fondasinya. Dan kemudian dalam membersihkannya itu atau mengepel lantai, dia tidak menggunakan wiper atau apa itu. Dia menggunakan kotoran sapi. Mau dong. Iya, tapi itu sangat bagus kegunaannya. Saat musim dingin dia akan menjadi hangat, dan saat musim hangat dia akan panas, akan menjadi dingin. Jadi fungsi dari kotoran sapi itu untuk menyejukkan orang yang ada dalam balai lumbung.
Kemudian lanjut ke suku Sumbawa. Di sini ada Istana Dalamboka. Istana tua Sumbawa ini oleh masyarakat disebut Dalamboka. Konstruksi bangunan berbentuk rumah seperti ini, berlantai dua, seperti rumah panggung, berlantai dua seperti ini. Bahan dasar bangunannya adalah kayu jati. Kayu jati itu adalah kayu yang paling kuat di segala kayu, dan kayu paling bagus. Yang bangunannya pada istana ini ada 99, atau biasa kita sebut kalau diakulturasikan sebagai agama ini mengikut agama Islam, yang ini Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Inilah Istana Dalamboka. Adapun untuk kayu yang sebagai tiang itu dibuat bulat dan besar serta berat, karena besarnya bangunan Istana Dalamboka ini juga dikenal dengan sebutan Balarea, yang artinya rumah besar. Balarea itu artinya rumah besar. Kemudian sehingga Balarea itu juga memiliki artinya istana raja. Jadi dulu raja-raja yang ada di suku Sumbawa bertempat tinggal di istana dan Dalamboka. Lanjut ke suku Mbojo. Ini punya suku Mbojo ya, namanya Lengge. Tapi sendiri sebenarnya nama bahan bangunannya itu dibuat dari pembuatan rumah Lengge ini ya, pembuatan rumah tradisional ini berbahan kayu yang ukurannya 40 kali 40 meter tinggi, sebanyak 4 buah yang diletakkan pada bagian atas tiang di sini. Kemudian lengge tersebut berfungsi sebagai penopang bagian atas atau bagian atap daripada lengge ini, seperti segitiga malam. Rumah lengge sangat sulit untuk dinaiki ataupun dipanjat begitu saja, kecuali dengan menggunakan tangga. Jadi dia sangat curam, saat sedikit jatuh, patah atau mati. Kemudian yang menarik dari rumah lengge ini yaitu tikus tidak dapat naik ke atas rumah karena terhalang oleh napi atau batu fondasi. Batu fondasi ini pun konon katanya dari masyarakat Mbojo itu dimateri oleh para sandu. Sandu itu artinya dukun, supaya tikus itu tidak bisa masuk ke dalam rumah lengge. Kita lanjut ke musik tradisional. Oke, kita ke musik tradisional. Di sini ada gendang bele dan suku Sasak ada gendang bele, Sumbawa ada rebana sakijo, dan Mbojo ada gambo. Jadi saya jelaskan, gendang bele ini adalah gendang atau alat musik. Gendang bele itu gendang yang besar. Bele itu artinya besar. Gendang bele artinya gendang yang besar. Nah, gendang bele ini dulu biasa digunakan untuk mengiringi prajurit yang akan berperang. Kemudian untuk menyambut prajurit yang telah pulang dari medan perang. Nah, sekarang fungsinya apa? Fungsinya hanya untuk warisan budaya dan sebagai pengiring saat festival Nyonggola atau upacara-upacara adat Nyonggola. Kemudian ada suku Sumbawa ada rebana sakijo. Rebana sakijo ini kata seperti namanya, ini rebana. Cara mainnya dipukul dengan menggunakan tangan. Ini gitu. Dari suku Sumbawa. Biasa rebana sakijo ini dimainkan oleh 2 orang laki-laki. Gitu. Kemudian ada suku Mbojo, gambo, atau biasa kita sebut dengan biola gambo. Biola gambo ini artinya bawakan biola. Nah, suku Mbojo mengenal dengan sebutan gambo. Jadi cara main itu dipetik atau digesek seperti itu. Dan yang beli dipukul dengan menggunakan pukulan ini. Gitu. Lanjut. Nah, kita ke tari tradisional. Di suku Sasak dikenal dengan tari Janggir. Tari Janggir ini dimainkan oleh seorang wanita saat ada upacara nyonggolan, saat nikahan, yang diiringi oleh gendang beli. Jadi dia terpaku pada irama gendang beli. Jadi dia terpaku pada irama gendang beli. Jadi sesuka hatinya dalam menari. Kemudian ada suku Sabawa, ada tari muri, dibawakan oleh perempuan juga, menggunakan pakaian adat yang khusus untuk menari. Ini dibawakan oleh wanita-wanita. Kemudian untuk suku Mbojo ada tari lenggo seperti ini. Dibawakan juga oleh wanita-wanita.
Oke, untuk tugas yang pertama nanti kalian gambar kelompok. Jadi ini namanya apa? Di sini gambar yang kedua ini apa? Dari suku mana? Kalau ada pakaian adat dari suku mana? Kemudian untuk rumah adat ini dari suku mana? Kemudian untuk tari dari suku mana juga, sama 6 gambar. Nanti kalian akan berdiskusi. Saya bagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok mengerjakan bagian gambar 1, 2, 3, dan kelompok yang kedua akan mengerjakan gambar 4, 5, dan 6. Tolong dicari dan dipresentasikan di depan. Kemudian ada untuk tugas individu. Tugas individu. Nah, untuk tugas individu karena nanti di sini hanya membahas tari tradisional, rumah adat, pakaian adat, musik tradisional, itu pun kurang lengkap, belum lengkap. Nah, sisanya anak-anak cari sendiri di internet, mau nanya di internet, mau tanya di bapak silakan, mau tanya di buku juga nggak apa-apa. Jadi yang pertama dicari itu makanan khas, makanan. Kedua, kalau bisa setelah makanan ini upacara adat. Tradisi. Ya boleh masuk tradisi. Nah, cari 3 ini di rumah. Ya, tugasnya mencari ketiga ini di rumah. Boleh melihat di internet, boleh bertanya kepada orang tua. Oke. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari suku yaitu suku Sasak, Sumbawa, dan Samawaya dan Bojor. Kita harus saling bertoleransi, kita harus saling menghargai. Tidak boleh kita dia jelek sekali budaya, tidak boleh seperti itu. Ih, bagus budaya saya, tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai. Itu bentuk budaya mereka, itu bentuk tradisi mereka. Kita hargai, oh ternyata bagus sekali. Kita harus menghargai, kita harus mencintai apa yang kita miliki di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau bisa kita mewarisi budaya-budaya yang diturunkan. Oleh karena itu ada yang bisa memberikan kesimpulan. Jadi, oke, saya simpulkan. Kesimpulannya adalah apapun yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, kita harus tetap saling bersatu. Kita tidak boleh saling berpecah belah, dan kita tidak boleh saling mengejek. Kita yang ada di Indonesia ini sangat beragam sekali. Besok setelah tugas ini akan ada tugas lanjutan. Kalian akan mengulik-ngulik suku-suku yang ada di Indonesia. 34 provinsi kita mempunyai suku-suku yang berbeda. Nanti tugas kalian pada minggu selanjutnya akan mengerjakan 1 orang 1 provinsi. Jumlah kalian ada 27, jadi 27 provinsi yang harus kalian cari. Ya, bisa? Oke. Kita akhiri pelajaran dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.